Salam hangat dari kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan saudara kekasih di dalam Kristus Yesus, sejenak kita sebelum beristirahat malam, mari kita mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, saat ini Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami memohon di hadapan-Mu untuk firman yang akan kami dengar. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi kami di dalam Roh-Mu yang kudus, sehingga kami layak di hadapan-Mu mendengar firman-Mu. Dan karena itu kami juga dikuatkan untuk melakukannya di dalam hidup kami. Terpuji Engkau Bapa, dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, bacaan firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini sesuai dengan Almanak AKBP adalah dari Roma 5 ayat 6 sampai 11. Dan yang menjadi ayat pembimbing renungan kita adalah dari ayat 11. Demikian firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Bermegah dalam Allah. Sobat renungan harian Shalom, apakah yang membuatmu bermegah? Ada orang mengamati, tampaknya banyak kita manusia sekarang ini tidak bermegah atau sulit bermegah. Katanya itu akan tampak dari wajah dan semangatnya. Kalaupun bermegah, tidak sungguh bermegah, hanya bayang-bayang semu saja. Bermegah hanya sebentar saja. Kelihatan wajahnya gembira dan senyumnya sumringah, ada semangat, tapi sebentar lagi sudah sirna. Suatu kisah di pedesaan pada zaman sebelum ada koperasi simpan pinjam dan bank. Ada seseorang yang sudah amat kaya, tanahnya luas dan bisa diusahai dengan tenaga manusia dan hewan serta alat pertanian terbaik saat itu karena dia cukup uang. Pada masa panen, hasilnya berlimpah-limpah. Prinsip orang ini, harta itu perlu disimpan supaya hidupnya terjamin dan bersukacita. Ia bertanya dalam hatinya, tanpa melibatkan orang lain, tanpa memperdulikan orang di sekitarnya, bagaimana dia mau menyimpan hasil dari pertanian itu. Dia menyimpulkan akan membuat lumbung yang lebih besar lagi. Tahu kan, fungsi lumbung hanya tempat menyimpan saja. Karena uang dia banyak, lumbung itu bisa segera dibangun. Menarik, saudara, bahwa di atas lumbung itu disediakan satu tempat khusus untuk bisa melihat sekeliling. Benar, dia bisa menyimpan semua hasil ladangnya di dalam lumbung yang baru dibangun yang sungguh besar itu. Dan setelah semua hasil panen masuk ke lumbung, dia naik ke tempat khusus di atas lumbung yang tadi itu. Sambil menepuk dada,
Dia berkata dengan suara lantang, "Bermegahlah hai jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun di lumbung ini, dan bertahun-tahun lamanya beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang hatilah." Saudara, setelah dia mengatakan itu, entah kenapa tiba-tiba angin bertiup kencang. Tidak biasanya seperti itu. Karena dia berdiri di tempat yang lebih tinggi, keseimbangan badannya tidak bagus lagi. Dan tadi karena ada secara emosional dia mengatakan kepada dirinya sendiri, lalu dia limbung dan jatuh. Dia berteriak. Syukur ada orang desa yang dekat dengan dia pada saat itu dan menolongnya. Walaupun orang itu tidak pernah ditolong oleh orang kaya ini, tetapi dia mau membawa ke rumah sakit di kota yang sangat jauh. Si orang kaya yang terjatuh tadi butuh perawatan serius dan lama. Pengobatannya butuh uang yang banyak. Akhirnya semua lumbung yang dipadi itu tidak cukup untuk membiayai pengobatannya. Serta alat-alat pertaniannya tadi pun dijual, lahannya juga dijual untuk boleh membiayai pengobatannya. Kini dia diperhadapkan dengan dilema, Bapak Ibu Saudara. Jika mau dirawat sembuh benar, harus menjual semua apa yang ada padanya. Tetapi jika sawah itu semua atau lahan itu atau apa saja yang ada padanya, yang merupakan kebanggaannya itu dijual, apalagi nanti untuk meneruskan kehidupannya. Saudaraku, cerita ini disadur dari Injil Lukas pasal 12 yang pernah diceritakan oleh Tuhan Yesus. Inilah kemegahan yang rapuh, saudara-saudara. Bermegah di dalam harta benda, tidak pernah peduli dengan orang lain. Ketika harta itu menumpuk, ternyata itu tidak cukup untuk membayar obat akibat kesombongannya. Dan tidak disadarinya waktu hidupnya, dan akhirnya tidak bisa ditentukan oleh harta. Harta tidak kekal, saudara-saudara. Saudaraku, berbeda dengan firman Tuhan malam ini yang mengingatkan kita, sesungguhnya di tengah penderitaan fisikal sekalipun kita dapat bermegah. Tanpa harta pun kita bisa bermegah. Di tengah pandemi virus corona sekarang pun orang bisa bermegah. Bermegah di dalam kehidupan sehari-hari. Kalah permainan pun, entah permainan apapun, bisa tetap bermegah. Lalu muncul pertanyaan tentunya, kok bisa? Pasti itu pertanyaan kita. Tapi iya benar, memang bisa kok. Sebab kemegahan yang disebutkan itu bukan kemegahan di dalam materi, bukan pula secara fisikal, bukan pula secara situasional, melainkan bermegah di dalam Allah yang kekal. Bermegah di dalam Allah yang kekal oleh Yesus Kristus yang telah mengerjakan pendamaian. Artinya, orang yang sudah diperdamaikan Yesus dengan Allah, dia sudah memiliki kehidupan kekal, yaitu keselamatan dari dosa. Ada suatu kepastian sekarang di dalam hidupnya bahwa dia punya tujuan hidup yang jelas. Karena itu apapun yang terjadi, bagaimanapun di tengah-tengah kehidupan ini yang dihadapinya, dia akan tetap bermegah karena bukan itu yang diutamakannya, tapi kehidupan yang kekal yang sudah diberikan oleh Tuhan itu.
Bukankah itu kemegahan kita, Bapak, Ibu, Saudara? Oleh karena itu, periksalah pengalaman hidupmu hingga saat ini, terutama seharian ini. Atas apakah kamu bermegah? Atau kamu tidak dapat bermegah sama sekali seharian ini? Jangan biarkan dirimu di dalam kekecewaan. Jangan pula salah meletakkan kemegahan. Bermegahlah di dalam Allah yang menjamin hidup bukan hanya di dunia ini, tetapi juga di akhirat nanti. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di tengah kehidupan, di tengah situasi apapun Engkau ingatkan kami supaya kami tidak bermegah oleh karena itu, tetapi kami harus bermegah oleh pendamaian yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus. Kami berdamai denganmu Allah, dan jelas kepastian hidup kami adalah di tanganmu, tujuan hidup kami adalah di tanganmu. Oleh karena itu apapun di tengah dunia ini tidak akan membuat kami goyah, tidak akan membuat kami bermegah sementara. Kuatkan kami bermegah hanya di dalam Engkau saja. Terima kasih Bapa, malam ini kami mau beristirahat. Kami tahu Tuhan, hanya karena pemeliharaanmu lah kami boleh menjalani malam ini. Karenanya kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu Bapa, lindungi berkati kami. Pulihkan kami dari kecapean sehari ini, sehingga kami besok segar kembali untuk bekerja dengan baik. Dan kami juga menyerahkan saudara-saudara kami dimanapun berada. Kalau ada yang kurang sehat, Tuhan, biarlah atas anugerah-Mu, uluran tangan-Mu dan kasih-Mu kepada mereka, mereka akan menerima kelegaan. Terima kasih Tuhan, jika ada yang bersusah hati karena banyaknya pergumulan sekarang ini, biarlah Tuhan dengan roh-Mu diteguhkan supaya mereka tetap kuat dan mereka melihat kuasa-Mu dan mengandalkannya. Terima kasih Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu malam ini sampai selama-lamanya. Amin.